Tapi kamu tahan sakitnya berarti ya? Tahan buktinya kemarin mau kondo aku biayain gak ada masalah, gue tahan-tahan aja ya kan. Bahkan aku dulu bertanggung jawab banget sama perekonomian keluarga anjay gitu. Aku tahan sakit mas, aku siap kerja tahan sakit, ya Allah kenapa hidup gue begini. Loh bener kan kita lagi ngomongin pernapasan dong. Iya benar. Bener dong, Iya, biologi benar. ngomongin pernapasan Awalnya gitu. kayak- Tapi mohon maaf dari tadi aku salah fokus selalu ngeliat hidungnya. Itu kan hidungnya di perban bawahnya situ. Iya. Napasnya aman gak sih? Aman, tapi emang rada terengap-engap sedikit gitu kan, karena kan biasanya Kan itu lubangnya ketutupan hampir 3/4. mungkin yang Turki mas. Oh yang Turki toh Iya kan mungkin buatnya. slowly begitu. Ini oke. Jabret kayak ngono, goblok tak arani ngono. Asem loro cok, tapi kan ya no problem. Ada ya perempuan zaman sekarang begini ya. Makanya aku tuh goblok banget mas, makanya aku nggak mau lagi kayak Percuma gitu. loh. Kuliah pinter-pinter Iya, loh. bener, gampang banget untuk loyal sama orang kalau udah cinta. Kalau aku. Oke untuk bos aspal, bos gula, bos beras. Please welcome Dilan Janiar. Happy. Panik mas. Panik banget ya mas Hadi ya. Tadi kayak ngobrol gak kayak gini deh. Kita ngobrol asik banget gitu. Tiba-tiba kenapa jadi bocah. Tadi kita ngomongin masalah umur tua loh. Iya jadi ini kodamnya aku berpindah-pindah mas. Iya. Kadang-kadang aku jadi adik, kadang-kadang aku kiowo, Kadang-kadang aku membumi gitu loh. Mata Najwa tiba-tiba merasuki gitu loh mas. Jadi langsung kayak bicara politik. Aduh seru. Oke Dilan apa kabar? Baik dong mas, pagi-pagi aku sudah kesini semangat Iya. gitu kan untuk bertemu mas-mas ganteng. Jadi kayak karena kan udah terbiasa hidup pagi itu ini ya dengan mantan suami jelek gitu kan yang nggak good looking. Jadi kayak apa pengennya jengah gitu. Kalau ini kan pagi-pagi disambut dengan orang ganteng ini. Jadi moodnya baik gitu. Nggak ada yang mau tanya tentang hidung aku. Iya itu dia makanya kenapa aku tanya apa kabar kamu baik nggak? Karena kan aku ngeliat tadi kayaknya ini masih diperban Iya. gitu. Kena bola? Main pedal juga? Enggak. Main pedal tuh lumayan agak berbahaya juga loh kalau kita nggak siap. Itu kena bola itu tuh lumayan loh. Bisa bikin hidung bengkok gitu. Kemarin ada kena mata, kena gigi pecah Iya, gitu. bener. Ini main pedal main bola? Ini mencium anti kemokondoan. langsung iritasi mas. Oh di upgrade hidungnya. Enggak, jadi Mas sudah lihat belum sih muka aku yang sebelumnya? Udah. Hidungnya nggak ada masalah kan? Iya. Iya, cuma sebenarnya lubangnya tuh kayak kurang simetris dan pernafasannya memang kurang lancar. Ada di beberapa momen itu cukup mengganggu. Makanya aku ketika kemarin lumayan slow waktunya aku perbaiki bagian pernafasan. Kalau dari segi penampilan kurang lebih akan sama kayak yang kemarin Mas tetap gitu. Karena Oke. kemarin pun kan there's nothing wrong ya. Yang kemarin pun. Sorry, yang kemarin tuh di ini juga kan? Iya surgery juga. Di surgery juga. Jadi ini Maksudnya hidungnya bentuknya udah benar, Iya. cuman lubang hidungnya kurang gede. kayak mungkin saluran Oh, pernafasannya, salurannya. iya. Lubangnya memang kanan kiri nggak begitu simetris, sekalian sekarang disimetrisin lubang hidungnya kanan kiri, tapi lebih ke masalah pernafasan yang di sininya aja sih gitu. Iya salurannya, kebayang. Untung dulu pernah belajar biologi sih untungnya. Iya. Gitu. Walaupun jurusannya ekonomi, IPA saya jago.
IPA jago. Kan anak IPA dulu. Apalagi biologi banget ya. Yoi. Iya, biologi. Loh bener kan kita lagi ngomongin pernapasan dong. Iya, benar. Bener dong, Iya, biologi benar. ngomongin pernapasan Apalagi gitu. kayak- Tapi mohon maaf dari tadi aku salah fokus selalu ngeliat hidungnya. Itu kan hidungnya di perban bawahnya situ. Iya. Napasnya aman gak sih? Aman, tapi emang rada terengap-engap sedikit gitu kan, karena kan Kan biasanya itu lubangnya ketutupan hampir 3/4. tapi tetap bisa ini Mas, mungkin dari sela-sela ventilasi gitu ya. Makanya hidungnya, maksudnya napasnya campur sama dari mulut Iya, gitu. campur mix. Sorry, ini berapa lama harus diperban kalau boleh tahu? Di perban mungkin kayak 3 minggu, 2 minggu, 3 minggu lah. Ini udah jalan berapa lama? Ini aku surgery 13 hari. Oke, sebentar lagi kali ya gitu. Iya. Berarti ini masih bengkak. Ini udah enggak kan Mas? Aku kayak Oh iya, bengkaknya biasanya di pinggir-pinggir iya, juga ya. kalau ini aku enggak. Ya kalau ininya pasti masih bengkak karena kan habis di odel-odel ya Mas. Mesti dia masih bengkak di dalamnya. Habis diopok-opok. Iya. Mukanya biasa aja dong. Nggak Gitu ya? bayangin. Maksudnya aku seumur hidup tuh akhirnya ya, amit-amit jangan sampai kejadian lagi gitu. Operasi kan. Terus waktu itu operasi ACL. Jadi waktu itu dokternya bilang bius lokal aja ya. Terus nanti ditutup setengah badan. Kita nggak Terus lihat. dilihat ada layar. Jadi you bisa nonton kata dokternya. For what? Gue harus ngeliat kaki gue di obok-obok tadi gitu kan. Kayak enggak. Buat gue pingsan aja gue. Jadi nggak mau bius lokal. Enggak. Ini kamu bius lokal apa total? Total dong Mas. Ya karena ini ya pernapasan segala macam. Iya benar. Kan kalau misalnya yang apa namanya, maksudnya si dokternya apa ya? Dia udah tutupin kakinya pakai Enggak layar. bukan ditutupin ini aja, cuma setengah badan doang. Iya, terus habis itu tetap bisa lihat dari Bisa layar. lihat karena dari ada monitor. Cuman untuk gue kayak ya buat apa dok? Iya. Dan buat- tinggal lihat langsung straight. Oh enggak, kamu kan tiduran gini kan susah gini kan. Jadi kalau lihat layar tuh lebih detail Jelas. karena ada zoomnya, apalah lensa apalah gitu. Terus gue bilang, "Dok, buat apa?" gitu. Maksudnya nggak tahu ya, untuk gue operasi itu sangat mengerikan gitu. Mengerikan. Tapi nggak tahu nih untuk Dilan sendiri. Ini operasi udah berapa kali? Operasi total persurgerian aku. Ini aku hidung cuma baru ini yang kedua, kan yang pertama kemarin sukses-sukses aja. Udah sukses aja, cuman pernapasannya aja 2 kali, oke. Kemarin sempat face contouring aku di Korea sama ngurangin jidat. Jidat kenapa? Jidat aku kurangin sedikit. Jadi kayak kalau cowok kan pokoknya gitu deh Mas. Jadi aku agak jenong. Ini Jadi jenong cuma nggak? dikurangin Gua kayak berapa. Tapi kan kalau cowok bagus Mas jenong. Oh. Itu malah menandakan kemaskulinannya aja. Anjay. Gitu loh Mas. Kalau cewek kan nggak bagus Mas. Jadi bagusnya kan turun dahinya. Itu kecil. apa? Jadi jidatnya dipeprek gitu apa sih? Jidatnya nggak digeprek dong. Iya, Jidatnya gua dipotong. nggak ngerti ya. Iya, jidatnya dipotong. Ya enggak Mas. Nggak kan ada tulang. Iya, tapi bisa tuh Mas. Oh bisa. Mungkin pakai bor ya. Oh nganggo apa? Ya enggak mungkin nganggo cutter toh Mas. Oke, jidat juga, Jidat, face contouring. Jidat sama face contouring itu buat nyimetrisin aja sih. Jadi tuh sebenarnya enggak ada revisi yang kayak berubah banget gitu. Mata enggak ya? Enggak, mata enggak. Jadi Oh, cuma mata udah aman sih. ya jadi cuma ini aja sih apa namanya nyeimbangin kanan kiri gitu loh Mas biar simetris kanan kiri. Ya, tapi kan memang manusia kan memang nggak ada yang simetris kan? Iya. Ya kan pasti ada sisi bagian tubuh sebelah mana yang lebih besar daripada sebelah satunya lagi gitu. Iya benar. Nah aku tuh rada terganggu dengan itu meskipun dari segi physical appearance orang ngelihat juga kayaknya nggak ada yang merhatiin. Iya, Tapi iya. kayak aku udahlah mumpung aku ada waktunya ada ininya ya udah aku kerjain aja gitu. Oke, Makanya gue jadi make sense sekarang. Kalau foto angle kiri ke angle kanan. nggak ada Mas. Aku karena aku ngerasa ya udah oke. Udah semua. simetris soalnya. Nah, yang tidak simetris inilah yang selalu request angle. Iya benar. Bener gak sih? Benar. Kayak aku angle sini gitu, aku angle sini gitu. Ini kalau Nindi juga gak request angle. Dia bisa kanan kiri dia, ya kan? Iya. Dia tengah kalau bisa. Gitu, oke. Tapi emang punya ya pengalaman bintang tamu yang request angle? Oh enggak, bukan bintang tamu, bukan. Tapi kalau misalnya lagi foto bareng, Kak aku boleh gak sebelah kiri? Kayak misalnya lagi foto-foto bareng gitu. Aku boleh gak sebelah kiri? Oh iya boleh gitu. Iya, Nah maksudnya bukan cuman misalnya foto bareng gitu sama temen-temen gitu. Kayak misalnya ada ketemu fans segala macem. Kak foto boleh gak? Boleh. Tiba-tiba pas ini, Kak boleh gak aku sebelah kiri? Ya kata gue ya udah sono gue bilang. Gila gue bilang gitu.
Kenapa harus ini? Akhirnya gue mikir kayak oh mungkin ini kali ya. Karena nggak simetris itu berasa mungkin kayak cuman berapa milimeter mungkin ya gitu. Iya, itu sebenarnya sugesti dia aja sih. Sebenarnya orang lihatnya sama-sama aja, kayak aku juga orang lihatnya sama-sama aja. Makanya kan kemarin juga banyak yang bilang kayak perasaan nggak ada yang berubah deh, Dil. Iya nggak ada, memang cuma ya namanya kepuasan aja gitu loh Mas. Sebenarnya orang lihatnya mas sama-sama. Coba aku bingung nih, kamu punya foto yang zaman dulu nggak sih? Zaman dulu banget. Enggak, jangan pas ini aja, pas udah nikah aja udah nikah. Karena kan Ada kayaknya. 2002 2023 Tiga. ya. 2023 ya. Nah, Aku nikah. karena sebelum 2023 mungkin muka kamu masih anak-anak tuh. Oh iya. Gitu. Mas kalau yang foto pas nikah ya udah nikah. Aduh, ada si itunya lagi nanti. Kamu udah lihat mantan suamiku belum? Udah ya? Ah. Ya. Kalau belum ya nggak usah lihat, takut nightmare. Oke, yang foto sendiri aja, nggak usah yang berdua, ngapain? Ini yang habis. Ini udah habis nikah ya? Maaf. Enggak, itu belum. Oh iya benar. Sebenarnya nggak ada masalah, cuman emang ini aja ya. Coba sini Mas, aku cari lagi. Ah ini cukup kok. Oh. Nggak, maksudnya emang basicnya emang udah cantik aja sih, cuman emang disempurnakan lagi kali ya gitu ya. Sebenarnya itu kepuasan aku aja sih Mas. Orang Oke. nggak ada yang merhatiin mungkin, cuma kayak aku puas aja gitu. Tapi kamu tahan sakit ya berarti? Tahan buktinya kemarin mau kondo aku biayain, nggak ada masalah, gue tahan aja ya kan. Bahkan aku dulu bertanggung jawab banget sama perekonomian keluarga anjay gitu. Aku tahan sakit Mas, aku siap kerja tahan sakit. Ya Allah kenapa hidup gue begini. Pagi-pagi udah kena semprot emak ya. Iya. Umur 26. Tapi mental udah emak-emak ya. Iya, mak-mak banget. Mak-mak pride. Emak-emak pride, emang gak salah kalau yang namanya emak-emak ya. Iya benar. Oke. Tapi kalau Mas takut ya? Takut operasi ya? Aku takut darah, aku takut jarum. Oh. Gitu. Kalau kamu kan takut mukondo kan, aku takut itu. Jadi ikutan gue. Oke. Nggak malu sama brewok. Kenapa? Nggak malu sama brewok. Brewok doang tebel ya kan, takut sama darah. Ini baru tadi malam nih ngobrol sama Sastra. Bang, lu kagak mau tato apa? Tiba-tiba nanya. Sas, jujur, kan kita lagi ngomongin bola. Gue Liverpool, Sastra MU gitu kan. Jujur, gue terdedikasi dari zaman kecil. Gue suka banget sama David Beckham, ya kan. Makanya gue suka banget tato. Nah, ketika dewasa, gue baru tahu ternyata tato itu pakai jarum. Ya sudahlah, mengundurkan diri. Jadi kayak sakit itu tuh aku Nggak mau. nggak kuat, nggak bisa. Gitu. Lebih baik sakit dipukul, ditendang. Karena kan aku dulu atlet karate kan. Itu kayak masih bisa ketahan gitu, fine aja. Tapi kayak kena jarum gitu, kayak, aduh. Nggak kuat gitu. Kalau ada nanti ini galang donor darah itu mau nggak? Nah, donor darah masih mending lah. Gitu, karena kan kalau misalnya kita sakit, kalau misalnya kita mau imbus vitamin kan mau nggak mau kan disuntik, cuman gitu kayak ngancam. Sos yang bener sos, jangan sampai sakit. Kayak, harus ada kayak gitu ya. Jadi soalnya kan ada beberapa suster, kan nggak semua ya, maksudnya ada beberapa yang dia bisa masukin jarumnya pelan gitu. Benar. Ada yang gitu, itu kan kayak aduh. Ini tuh lihat nggak ada memar. Ini biru ya. Nah ini kemarin suntik ininya Mas. Belum sembuh Mas, nih hijau nih. Ya karena dia kasar itunya. Nah iya maksud aku yang kayak gitu bener kan gitu. Jadi aku kayak gitu-gitu itu gak kuat gitu. Iya padahal aku udah bilang slowly gitu kan. Tapi tetap dia. Coba kamu ngomong alon-alon sus gitu. Mungkin dia lebih ngerti gitu. Iki neng Turki Mas. Oh neng Turki toh Iya kan mungkin buatnya. Slowly begitu Ini jabret kayak ngono. Goblok tak arani ngono. Asem loro cok, tapi kan ya no problem. Bentar. Oke, jadi banyak ya ternyata ya. Ya kan cuma 3 kan berarti. Hidung Turki. Hidung Turki, kalau yang kemarin sebelumnya aku di Indo. Yang jidat Korea. Korea sama face contouring udah. Dua negara tuh. Iya. Campur tangannya aman-aman aja tuh. Aman Mas. Aman. Soalnya kan aku juga gak minta revisi yang banyak loh Mas. Jadi cuma
cuma kayak memaksimalkan apa yang aku punya gitu. Misalnya kayak udah mukanya kayak gini cuma simetris gitu. Oh gitu. Oke, apalagi abis itu? Ada lagi? Udah. Oh, Pita suara? enggak dong. Itu bisa begitu gimana caranya? Oh itu Itu ini kodam aja kali ya. Oh kodam, ya. Oke. Terus kalau ini paling tete kemarin bikin, tapi itu di Indo doang. Ini beneran ya? Iya bikin tete kemarin. Oh. Belum lama kayak 3 bulan lalu lah ya. Oke. Tapi itu Indo doang. Itu mah simple ya, cuma dimasukin silikon aja kan. Oke. Nggak ada yang perubahan gimana banget. Berubah dong maksudnya. Iya maksudnya perubahannya dari yang seharusnya ada jadi ada beneran gitu, ngerti kan? Ya oke, anggaplah saya mengerti ya. Iya. Gitu. Anggap mengerti. Apa? Pegang hidung. Itu masih sakit. Sakit gak sih dipegang itu? Kalau di gini kan enggak Mas, karena kan ini ke cover sama si yang keras ini kan. Si platnya. Mau pegang nggak apa-apa, ini kalau ini kayak pegang macan ya, kayak mau pegang nggak? Pegang nggak? Nih ini nggak apa-apa. Kayak aku kayak singa. Enggak kan, ini kan keras kan Mas? Iya. Jangan digituin dong. Masa keguncang gitu gak sakit? Enggak sakit, enggak apa-apa Mas. Ih gue ngilu banget. Gak kuat rasa sakit. Biasanya cowok-cowok macho yang jago olahraga ini ya malah nggak tegaan ya sama. Gak tegaan. Malah tato rawani piye nganggo sing template kayak wae Mas. Sing template Jagoan neon wani aku. Nek ana wani gitu kayak cuman di gitu berani. Oke, Dilan, update. Update seputar kehidupan. Tentang si Mokondo itu putusannya cerai itu tanggal 27 putusan cerai. 27 bulan ini. Oh bulan ini. Iya, jadi buat juragan-juragan bandeng, garmen, tekstil, aspal yang punya duit bisa langsung hubungin aku ya, ADM. Siapa yang mau aku temenin hidupnya? Siapa yang mau jadi bapak anakku? Sumpah ini kayak fase-fase depresi dari dalam hidup gak sih ini? Aku depresi gak? Enggak sih. Menurutmu aku depresi gak kayak gini? Aku tidak tahu. Tapi itu kan iklan layanan masyarakat ya sekaligus ya. Iya. Itu bentuk dari mempromosikan diri sendiri Mas. Iya. Maksudnya caranya kan beda-beda gitu. Cuman aku ada beberapa kayak komentar netizen ya kayak pantas apa segala macem. Tapi kan mereka tidak pernah ada di posisi kamu. Iya. Gitu kayak pantas dia aja mau ngomongnya begitu gitu segala macem ya. Untuk aku ini adalah sebuah just content gitu. Entah apapun dibalik apa yang kamu lagi pengen sampaikan, tapi kan kamu cuman bilang bahwa ini protes kamu tentang nasib yang kamu alami seperti itu. Benar. Maksudnya apa nih? Maksudnya Mas baca komentar-komentar. Iya, ada yang nyinyir ke kamu gitu. Makanya kayak masa sih coba, makanya aku bilang coba deh undang, pengen ngobrol, aku pengen tahu lebih jauh. Dan ternyata aku baru tahu kamu orang Aceh juga. Iya, gitu. Dan ternyata baru tahu juga Mas, kalau Mas Fadi juga baru tahu dirinya itu ada turunan Padang Aceh. Iya, 3 tahun terakhir inilah gitu. Karena dari dulu kalau ditanya orang mana, orang Bandung. Orang mana, orang Sunda gitu. Karena bisanya ngomong Sunda. Ngomong Padang gak bisa, ngomong Aceh apalagi. Ya kalau Jawa iso lah siti-siti gitu. Karena kan kuliah, kita satu alma mater ya di... Iya, UGM. UGM. happy. Love. Enak ya, kita ngeditnya gak usah dipakein efek-efek gini ya. Langsung langsung pasang gitu ya. Aduh. Terakhir kali kapan Mas ke Jogja? Terakhir kali... Udah lama dong berarti kalau... Enggak. Oh Jogja mah selalu jadi syuting, banyak banget syuting bolak-balik ke sana, event, acara. Berarti setahun lalu ada? Enggak. Tahun ini ada kayaknya. Oh. Ada nggak sih? Ada tahun ini ada kok. Berarti belum lama dong. Belum lama. Masih mampir-mampir ke UGM nggak Mas? Enggak, aku mampirnya ke angkringan-angkringan dekat-dekat UGM. Jadi aku kan punya ada kuncian-kuncian gitu kan. Aku pengen makan angkringan, kangen yang depan SMP 1. Itu kan angkringannya yang gorengannya tuh macem-macem banyak. Aku kangen yang ususnya enak, ke angkringan kopi apa namanya? Bukan kopi yang pakai bara, kopi Jos. Kopi Jos. Yang deket stasiun. Cuman kan sekarang stasiun udah dirapihin kan, nggak di pinggirnya lagi kan. Jadi udah ada pujaseranya. Nah dulu tuh yang di pinggir stasiun itu yang agak bau kencing itu. Iya benar.
Ya kan? Benar. Yang karpetnya udah kayak asem, kenapa nggak diganti sih Mas? Ya Allah. Yang kecoa bareng makan sama kita itu. Iya, benar. Tapi nggak tahu kenapa lu makan di situ enak banget men. Iya. Ususnya tuh kayak ada pahit-pahit jeroan nempel gitu loh. Lu makan gak sih di situ? Aku kalau usus sih aku nggak makan jeroan Mas, tapi aku ngopi, roti bakar gitu-gitu di situ kan juga ada. Iya ya, ada tape juga. Sate gitu. telur. Iya, ya puyuh. telur puyuh gitu. Nah, gue tuh selalu kalau misalnya si sate-satean itu pasti ngambilnya usus 5, amplas 1, telur puyuh 3. Oh, pasti itu. Nah, ya. sisanya tuh tempe sama tahu tapi dibakar lagi gitu. Iya. Terus di situ tuh yang nggak bisa dibeli tuh sebenarnya lebih ke vibes nongkrongnya. Vibes-nya gitu. Beda aja gitu kayak nongkrong kalau di Jakarta itu kan rata-rata kafe gitu. Iya, Kalau misalnya di Jogja yang kayak gitu tuh. Iya. Oh inilah saya jadi skena anjay. Anjay. Gitu loh. Harusnya ke situ dengan tato-tato kecil Mas. Kalau nggak ada, kalau tato tiger gede gitu nggak bagus Mas. Harus tato-tato kecil. Apa tuh satelit? Apa tuh? Ada ini tato tuh. Tuh. Mana? Pluto sama Thailand. Neptune. Pluto Saturnus Iya ngomongnya. kan? Iya harus Gitu. ada tato-tato. Ngerti kan tulisan-tulisan. Emang kamu ada tato? Nggak ada Mas. Oh ada di perut stretch mark. Menanggapi yang tadi ya kata-kata netizen. Yang bilang kayak, oh pantes nih dia diceraiin karena mulutnya barbar segala macam. Iya. Ya itu benar banget. Satu, mereka nggak pernah tahu di posisi aku kayak gimana. Iya deh, kamu si paling bidadari ya kan, si paling angel, malaikat maut yang kalau dijahatin pun dia akan tetap pendem sendiri gitu kan. Yeah. Ya kalau aku enggak sih. Speak up. Iya kalau ya nggak cuma speak up, pokoknya aku akan berusaha meluapkan kemarahanku sampai dia tahu dan dia merasakan kemarahanku. Karena memang pertama tidak ada yang bisa membela diriku selain diriku sendiri gitu kan. Yeah. Jadi kalau misalnya aku nunggu deh sanksi sosial dihujat masyarakat, menurut aku that's not worth it ya. Nggak ada yang bisa belain aku seperti aku disakitin gitu kan. Jadi harus aku yang belain diriku sendiri. Jadi kalau misalnya lolos semua buat yang ngomong kayak pantes mulutnya seperti itu, semua orang ngeliat di sosmed dulu gimana aku bucinnya sama dia. Aku nggak pernah nyakitin dia, nggak pernah ngeduain dia dengan segala power yang aku punya, gitu kan. Tapi aku tetap nggak nyakitin dia. Dan ketika dia ngelakuin itu, terus aku marah, terus kalian bilang oh pantes lo segala macam, ya semoga lo nggak ngerasain apa yang gue rasain, sehingga lo bisa proof kalaupun lo ngerasain apa yang gue rasain, coba buktiin kalau kamu emang benar-benar sebaik itu gitu. Kalau aku enggak sih. Ya. Ya statement aja, maksudnya kan orang boleh bersikap ya seperti apa benar. yang dirasakan dalam hidupnya seperti itu. Betul. Tapi boleh tahu gak sih Dilan, kayak kan kamu menikah di tahun 2023, which is sekarang 2025 mau jalan 2 tahun. Ya kan, dan ternyata kamu harus mendapatkan rasa sakit yang seperti ini gitu. Aku sedikit pengen tahu apa sih yang ngebuat kamu dulu bisa deket nih sama mantan suami kamu gitu. Pas dekatnya. Ya awalnya maksudnya aku flashback sedikit gitu. Maksudnya kan kita juga ini kan kamu punya pengalaman, siapa tahu ada teman-teman di luar sana yang punya pengalaman yang sama, jadi bisa mendeteksi lah ibaratnya. Iya benar. Cowok ini red flag apa enggak gitu. Iya benar. Aku tuh dulu suka banget sama dia, jatuh cinta awalnya sama dia itu memang karena kasihan. Maksudnya kayak terus aku tuh mencari cowok yang memang gak good looking Mas dulu awalnya, supaya aku merasa aman. Jujur nih kayak begitu. Beneran nih? Iya beneran. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh melihat dia itu sosok yang sabar. Jadi aku tuh kayaknya nggak butuh apa-apa lain deh selain orang yang ngemong tempat aku pulang, tempat aku bersandar dan bisa berkeluh kesah apapun itu. Dan kayaknya dia bisa tolerance semua itu, membungkusnya dengan kesabaran. Aku pikir ternyata itu cuma di awal-awal doang. Lama-lama dia temperamental gitu, kelihatan aslinya. Begitu Mas, jadi awalnya memang karena jatuh cinta karena kesabaran, karena dia gak good looking juga, jadi aku pikir kayaknya dia bakalan bisa stay dan setia sama aku deh gitu, karena dia pasti bersyukur punya aku mikirnya kayak gitu. Oke, tapi apa yang ngebuat kamu kayak
aku harus milih kriteria ini nih, sabar dan karena ya ibaratnya tadi yang kamu sebutkan gitu. benar, karena aku Sebelumnya kamu punya pacar yang good looking juga kah atau kamu disakitin juga atau gimana? jadi aku tuh pacaran jarang Mas gitu. Cuma yang sebelumnya good looking, cuma apa namanya? Ya temperamental sedikit lah. Aku pikir oh ya udah deh cari yang biasa aja atau mungkin di bawah biasa. Tapi yang penting dia bisa jadiin rumah gitu. Terus aku tuh memang haus kasih sayang Mas dari kecil. Terutama dari figur orang tua ayah gitu ya. Jadi kayak butuh cowok untuk bersandar, untuk bermanja-manja kayak gitu loh. Aku gampang banget mudah iba Mas gitu. Karena memang itu yang aku nggak rasain dari kecil kan. Jadi kalau misalnya ada cowok yang baik dikit, yang nge-treat aku sebenarnya yang it's supposed to be, seharusnya memang dia nge-treatnya kayak gitu, tapi aku ngerasa itu udah spesial gitu loh. Jadi kayak gampang jatuh cinta ya. Terus ketika jatuh cinta setia banget gitu. Apa sih bintang kamu? Capricorn. Mas apa? Aquarius. Oh Aquarius. Oh Capri. Apa Pantes yang Mas tahu bucin. tentang Capri? Capri bucin. Oh Capri bucin. Gitu. Soalnya aku tuh jarang loh Mas. Pinter nyari duit. Eh, Tuh yang aku tahu Capri. soalnya aku jarang loh ketemu orang Capri. Hah? Oh jarang aku ketemu orang Capri. Ini Capri. Siapa? Cowok. Cowok jarang. Oh kamu kan? Oh, Capricorn. Pekerja keras. Pinter nyari duit. Bucin. bucin. Kamu juga bodoh ta? Enggak. Bucin Cuman tolol. cuman dia masih ketutup covernya casingnya laki kalau dia. Iya kalau udah sayang sih susah ilfil. Jadi tapi iya sekali ilfil kayak Ya ini kayak ini nih kayak kejadian sekarang kan. Maksudnya ketika udah sampai di titik kan ilfil tuh ada 0 sampai 100 kan. 1, 10, 20, 100 cetak. Nah gini nih jadinya nih. Udah blacklist langsung gitu. berubah menjadi dari cinta jadi benci, karena sebenarnya cinta dan benci itu tuh berdampingan deket ya. Selisihnya tuh cuma deket tuh. Ya. Benci banget apa Cuman beda 1 perempatan kan ya? Iya. Satu belok kanan, satu belok kiri gitu kan. Iya, jadi katanya kalaupun kita cinta banget itu bisa somehow ketwist jadi benci banget loh Mas. Katanya ada yang bilang kayak gitu. Oh makanya Dan kalau dulu ada benci pepatah kalau sama orang jangan benci-benci banget nanti bisa cinta iya, benar, gitu. karena katanya selisihnya itu nggak tahu deh gimana spektrumnya ya. Tapi katanya itu jangan benci banget atau jangan cinta banget, nanti ketwist ke sebaliknya gitu. Pantes gue benci banget sama Margot Robbie. Oh jadi cinta. Oh favoritnya itu selain David Beckham. Iya. Oh ini tahu juga David Beckham ya. Iya kan tadi. Tapi kok kita nggak usah bahas tato-tato lagi karena udah sakit, udah pasti nggak akan mungkin gue gitu. Oke, Dylan. Oke, jadi itu ya yang ngebuat kamu akhirnya memilih dia untuk jadi pasangan kamu gitu. Akhirnya menikah lah gitu. Nah menikah sendiri nih, kan cewek nih pasti kan, yang biayain cowok dong pasti kan. Nah ini enggak masalahnya. Jadi dulu tuh dia kerja di TKI di Jepang. Oke. Ya kan? Oke dong mestinya. Iya kayak gajinya kayak around 30 buat di sana ya. Tapi paling maksimal mentok dia bisa nabung itu ya syukur-syukur bisa 5 juta ya. Itu udah mungkin dari 2,5 tahun dia kerja mungkin hanya 2 bulan atau 1 bulan yang dia bisa nabung 5 juta. Terus sisanya ya udah biaya hidup di sana mahal gitu kan. Dan dia dikit-dikit minum, dikit-dikit mungkin sewa loan atau apa nggak ngerti deh. Pas dia lagi di sana. Sorry, maaf, bertanya dulu nih. Jadi waktu pas kerja di sana itu belum nikah kan? Iya itu belum nikah, tapi tuh duit dia untuk nikah tuh nggak ada tabungannya gitu. Jadi tetap gue yang backup. Jadi gue tuh pas mau nikah itu posisinya udah banyak tabungan Mas. Jadi tuh udahlah daripada kamu di sana kelamaan nikah. Kalau kamu mau nikah sama aku, aku yang bayarin deh gitu. Karena ada ya perempuan zaman sekarang begini ya. Makanya aku tuh goblok banget Mas. Makanya aku gak mau lagi kayak percuma gitu. Loh. Kuliah pinter-pinter iya, loh. Bener. Gampang banget untuk loyal sama orang kalau udah cinta. Kalau aku. Oke untuk bos aspal, bos gula, bos beras. Tolonglah kali ini yang deketin aku yang ada duitnya aja ya Mbak. Kondo jauh-jauh. Alergi ya.
Gak mau lagi, aku Iya. alergi banget. Ya kayak gitu. Jadi dulu yang biayain nikah juga aku. Terus Semua. iya semua. Kalau nikah semua aku kayak sekitar 300 sekian gitu. Kita cuma bikin intimate wedding. Bentar. Intimate wedding Intimate wedding. 300 juta. Iya. Sewa gedung aja 60 atau 80 gitu loh. Weh lumayan ya. Di Pantes hotel. gue gak kepikiran nikah kayaknya. Aku di hotel bagus juga Mas. Iya. Nah itu terus habis itu sebenarnya ini udah aku sampein di beberapa podcast sih. Mas kawin kayak 60 itu, nah itu doang tabungan dia yang itu pun aku talangin dulu gitu. Sebentar. Dulu, Ini dia nggak ada duitnya. Dulu. mas kawin tuh cincin kan? Iya kayak perhiasan. Gitu. Perhiasan apa segala macam. Maharnya itu 60 jutaan. Oke, ditalangin dulu. Aku talangin dulu karena Diganti nggak? Diganti. Ya jadi cuma itu sih modal dia. Terus sisanya kan selama menikah dia udah ikut sama aku kan kerja jadi manajerku. Itu persenan gitu. Persenan gue gaji dia Mas. Digaji maksudnya kan harusnya kalau misalnya dia tidak money oriented ya udah sih uang istri bareng gitu kan. Fokus ke gedein istrinya. Toh juga nggak mungkin dong aku nggak ngebayar semuanya gitu. Kalau dia tuh memang bener-bener yang kayak yang udah tanggal 1 nih transfer ya gitu. Bener-bener transfer diingetin suruh transfer maksudnya kan nggak apa-apa dari rekening aku aja kan semua operasional harusnya dia tinggal fokus ngegedein aku tapi dia nggak mau jadi harus karena kan ada yang buat booking loan itu gitu kan sama dia juga minum-minum jadi kan nggak mungkin dong kalau langsung dari aku yang tolong bayarin oyoku gitu kan nggak mungkin dan fun fact dia ininya di kos-kosan eksklusif gitu ya minimal bintang 3 lah gitu kan ya kan dia di kos-kosan eksklusif gitu rate-nya ya tapi bagus juga sih karena itu kan duit gue juga ya Mas jadi kan kalau dia sewa-sewa cewek gitu sekali main paling ya budgetnya 1,5 lah 1 juta untuk loannya setengah untuk itu 500 untuk kamar gitu kan kata gue kenapa nggak di tenda aja sih beli tenda campingnya Iya, aku bingung. Nah, ini aku tahu kamu karena taunya dari mana gitu? Iya, karena aku merangkul semua perempuan-perempuan itu dan perempuan-perempuan sebentar, perempuan itu jadi banyak dong. Banyak, Mas. Banyak orang, banyak ada yang memang pure lonte, ada yang emang kayak benefit aja gitu. Jadi dia tuh juga main Tinder, dia tuh ketemu sama banyak cewek itu di Tinder atau people nearby itu loh, Mas Line. Mas pakai Line nggak? Nggak punya aplikasi Line. Nggak. Jadi WA doang. WA. Ada yang Line Mas, Line tulisan LI. Iya. Nah, aplikasi. Iya. Karena dia kayak asing banget Line gitu loh. Iya. Tahu kan? Nah, Line itu atau ada juga DM IG gitu. DM IG cewek-cewek mungkin yang kayak full yang foto fitnya yang kayak pantat doang. Nah, itu mungkin di DM sama dia gitu. Hah? Nah kita nggak tahu loh udah kejadian apa belum. dia nggak. Enggak, gue nggak pernah di DM duluan ya. Iya. Nah, Kenapa gitu. gini? Kenapa tiba-tiba pengen jitak ya? Enggak, maksudnya kan kayak gue DM duluan, gokil gitu. Ya nggak ada sih, kayak konsep. Kayak konsep asik aja gitu. Iya. Kocak banget lagi nih. Oke, jadi kamu ngerangkul nih si perempuan-perempuan itu. Iya, karena memang sebagian dari mereka tuh sebenarnya ada yang pas udah ketemu itu loh bukannya ini suaminya Dilan ya. Terus tahu nggak dia jawabnya apa? Dia bilang berarti bagus dong kalau kalian udah tahu aku nggak perlu jelasin aku siapa. Kurang ajar nggak? Seanjing itu gitu, sepede itu dia. Kayak oh ya udah kalau kamu tahu berarti aku nggak perlu jelasin dong aku siapa gitu. Nah cewek itu juga kan ya udah mungkin dia cari duit juga kan, makanya aku nggak pernah nyalain ceweknya sih. Emang si cowok ini juga dari si mantan suamiku ini memang pas aku baca chat-chatnya yang dikirim sama si cewek-cewek ini itu memang dia yang ngejar-ngejar terus gitu loh Mas gitu. Kalaupun nggak dikejar-kejar juga ya ini yang tipe cewek yang emang jualan gitu. Jadi mungkin dia yang kayak Mas mau repeat nggak gitu, ada sih kayak gitu. Oh repeat, berulang orderan gitu ya. Tapi kalau misalnya yang friend with benefit gitu atau yang kayak nggak pure loan
gitu ya, yang kayak emang temenan cuma dibayar gitu, itu dia yang ngejar-ngejar terus gitu. Oh, bisa sampai tahu detail ya karena akhirnya dikirimin bukti chat dan segala macam Iya ya. benar. Bahkan ada yang emang aku datengin, aku ketemu, dia sekarang lagi tinggal di Bali, terus aku datengin, aku bayar mahal, aku support dia. Wait. Kamu bayar mahal, kamu support dia. Aku For support, what? untuk ngasih gimana sih ceritanya gitu loh. Oh, keterangan segala Iya, macam kan ya. untuk persiapan ini ya. Oke, ini sidang final nih tanggal 27 Agustus ini. Iya. Terus berarti si Fix janda, yeay! Jadi tolong ya. ini nih Kalau kameranya nih. Hai. Ambil aku, pick me gitu. Ya, tanggal 27 ya Mas. Ya DM open. Dia speechless banget. Nggak pernah ya ada bintang tamu antusias ini. Nggak. Karena ini kan aku jadikan platform untuk aku promosi. Iya bener nggak salah. Lo kalau misalnya udah statusnya udah jelas kan bebas aja kan. Iya. Ya kan jadi single lagi jatuhnya kan gitu. Iya benar. Nah kayak gitu Mas. Jadi tanggal 27 dia udah fix, nanti aku udah pisah sama dia. Terus tinggal harta gue gini juga udah kelar, tinggal anak doang. Oke, sorry. Berarti nanti akan jadi saksi ini adalah Udah. cem-cemannya dia semua. Tapi udah semua. Bukti ada foto, ada video juga yang kayak nunjukin kalau itu tuh apa? Ini dia lagi mau check in gitu. Ada bukti transfer juga gitu. Sebenarnya udah kuat banget sih. Jadi makanya udah cepet kan putusnya. Sebentar, aku lagi bingung gimana celahnya ya. Dia kan pertama suami, pasangan. Ditambah manajer juga. Iya, jadi dia sebenarnya Kemana-mana mestinya bareng nih. Iya kan? Iya, jadi dia tuh Mancing alasannya. maksudnya? Iya, dia tuh alasannya kalau misalnya mau dia cewek lain, itu dia alasan ke aku tuh butuh waktu boys time anjay gitu kan. Jadi butuh waktu billiard Mas, billiardnya kayak biliar terus atau kalau nggak mancing. Oke. Terus aku tuh notice kan, kok kamu secupu itu sih nggak pernah bisa mancing, nggak pernah bawa pulang ikan gitu kan. Nggak selalu setiap kali ini. Oh, ini tuh bukan konten ya. Bukan, emang beneran. Dulu kan konten tuh bikin mancing-mancing gitu kan. Mancing ikan Mas. Iya mancing ikan. Jebol mancing konde. Mancing konde itu istilahnya mancing perempuan. Iya. Iya. Itu kok kayak bingung gitu. Shock ya kamu Mas ya dengan realita kehidupan bahwa mukanya cengok udah kayak anjing nih orang. Ini kan alasannya mancing. Alasannya itu atau Pulang nggak bawa ikan, kurang pinter beli anjing. iya benar. Pura-pura ke ikannya gitu kan. Iya benar. Terus aku bilang kan, kamu kalau nggak besok misalnya nggak dapet ikan udah mancing lama, kamu beli aja gitu kan. Terus nggak tahu tapi dia mungkin ada strategi lain Mas. Kenapa? Mungkin punya alasan kenapa dia nggak mau bawa pulang ikan. Biar kelihatannya kayak bersusah payah udah nunggu. Terus kayak masih penasaran gimana caranya mancing supaya besok bisa dikasih waktu lagi untuk belajar mancing. Ngerti gak sih? Jadi kayak anjir. Baru paham gua. Iya. Gitu pli. Gitu. Kalau mau selingkuh pli. Jadi nggak usah kelihatan sukses banget. Jadi kayak emang aku lagi nyari nih celahnya gimana sih mancing itu. Ya kayak gitu. Emang anjing. Gitu. Jadi dia emang halus banget sih Mas. Aku sumpah perempuan. Oke, kamu akhirnya baru ngeh dengan treatment mancing dia itu ketika berapa ya nikah juga baru mau 2 tahun ya. Jadi itu berapa lama dari nikah? Jadi nggak pernah tahu, nggak pernah ketahuan itu sampai akhirnya yang pas ribut yang lain. Jadi teknik mancing ini tuh sangat-sangat efektif dan efisien bekerja gitu. Karena aku nggak pernah tahu, nggak pernah ketahuan Mas. Jadi aku selalu memaklumi juga ya udahlah. Makanya dia tuh selalu nggak betah di rumah gitu. Kayak pengen keluar. Misalnya kayak habis keluar ngopi dia pengen keluar lagi. Tadi kan ngopi berdua, dia pengen keluar lagi yang sama cowok-cowok aja gitu katanya. Kamu nggak pernah ngecek temen-temen cowok-cowoknya gitu? Enggak, aku dulu sepercaya itu Mas. Karena emang ya itu ya, aku pikir semua orang kayak aku gitu. Aku pikir ya dia kayak aku gitu. Ya itulah emang bodoh ya.
terlalu polos sih dulu percaya. Aku jujur aku nyesel banget loh, ngapain setia sama dia gitu. Ya karena nggak worth it. Mas pernah setia nggak atau seumur hidup nggak pernah setia memang? Gimana gue mau ngomongnya ya? Pertanyaan sulit ya. Kalau misalnya gue serius gue pasti setia. Kalau di dalam relationship? Di relationship gitu. Makanya gue jarang berrelationship. Paham. Paham kan Ya, di situ? malah mending lebih fair kayak gitu sih, Iya. gitu loh daripada. Karena untuk gue ketika gue memutuskan untuk relationship berarti gue ada pandangan untuk arah ke depan yang lebih jauh dong. Ya dan Gitu. komitmen Dan itu. komitmen gitu. Jadi kalau misalnya tidak dengan, jadi maksud gini, ketika mau masuk relationship tuh kan gue harus ini dulu harus tahu ya kan gimana sih ininya segala macam. Maksudnya berhak dong kita, maksudnya nggak cuma cowok, cewek juga kan terutama ya suka menimbang-nimbang apa segala macam. Oke, ngobrol nyambung apa segala macam, apa segala macam, baru kayak ya udah kalau misalnya udah oke gue yakin yaudah yuk pacaran gitu. Nah kalau udah kayak gitu ya udah gue kayak apa itu kalau Delman tuh yang begini Iya, ya pakai gitu kacamata aja kuda ya. gitu aja sih. Tapi Nggak pasti orang pada nggak percaya kalau gue begitu. dan itu nggak perlu kepercayaan dari mereka kan. Yang penting, Gimana gue mau tambah tato? Coba makin orang nggak percaya, Dilan. iya benar. Berarti piercing juga enggak ya? Wah. Request loh bintang tamunya. Sakit. Paling di ini aja Mas kalau mau kelihatan lebih bad boy. Ini loh Mas kalau misalnya mau kelihatan lebih jantan yang jahat gitu ya, yang mafia apa gitu, mafia parkir. Enggak, bentar. Ini mohon maaf nih ya. Kita omongannya random nih ya. Kenapa tiba-tiba lu pengen banget gue tatoan? Enggak, aku enggak pengen banget. Enggak, dari tadi udah mention udah 3 kali nih. Enggak, aku kan mention kan bukan berarti aku suruh kamu paksa kamu Iya, nato, enggak, aku Mas. juga tidak merasa dipaksa. Tapi kenapa kamu kayak punya, kayak lebih bagus gue pakai Enggak, tato gitu? Enggak, aku ngasih solusi alternatif kalau misalnya kamu mau terlihat lebih nakal gitu. Aku nggak ngomong pengen terlihat lebih Iya nakal. misalnya, ya udah berarti kamu bagus kayak gini aja Mas, sama cat hitam. Kalau mau ini. Mana gue habis ngecat baru lagi nih, baru sebulan. Kan kalau misalnya mau melengkapi ini ke bad boyannya, misalnya nggak takut jarum kan, dan kalau bisa jangan ada yang tahu. Yeah. Kalau Mas takut jarum ya kan, karena itu cupu gitu kan. Nah Mas bisa ini iki kelabang loh Mas, apa? Apa kelabang? Apa? Iki kepa apa? Oh, kontrol. Gimbal Mas, digimbal apa? Gimbal. Ya, gimbal. Lah kayak terus dikuncir kayak ngono mah. Kayak Joko Tarub. Oh, berarti Dilan ngeliat gue bad boy gitu ya? Iya misalnya mau brandingannya iki loh. Nggak ada yang branding, Iya, misalnya. sumpah. Ya wes. Gue brandingannya adalah untuk 2026 gue atlet pedal. Oh ya sip. Gitu, nggak ada bad boynya. Berarti ikine kuncirannya raket Mas, gambar. Kondenya raket. Duduk mancing konde. Mancing kode. Aku udah ngerti tuh mancing konde artinya apa. Ya udah berarti kayak gitu aja Mas. Oke. Atau kalau mau lebih nakal. Apa nih? Ya kan aku cuma ngasih Iya, iki loh, boleh. Alternatif lagi. Iki loh sing apa jaman saiki Mas, di apa iki dicelurit kayak ngono lho Lah ini? alisnya. Oh, ndak ketok Mas. Ya, dikit-dikit Trading aja. meneh, berarti di trading meneh, di apa? Dicukur meneh pas bagian. Hilang nanti abis Ya alisnya. wes, kayak Charlie Puth kayak to Mas. Tahu nggak? Tahu kan? Tahu. Tapi kan banyak kalau dia kan. Ada berapa biji kalau nggak salah? 2 ya. Gitu. Gue tuh masuk tipe lu nggak? Hubungan itu personality-nya. Oke. Kalau aku secara fisiknya aku nggak ada masalah mau kayak gimana pun bentuknya. Dan ini Berarti gue netizen, jelek ya. Berarti gue masuk nih. Berarti kalau Aku tuh pacaran nggak banyak Mas. Oke. Kalau sampai pacaran ya nggak banyak ya, cuma itu sama si Mokondo ini. Akunnya itu ditutup gara-gara aksi ketelanjangan dan aktivitas seksual gitu.